صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi washabi alladzina kanu bitamasuki syari'ati sholihin amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Darul Qobah, seluruh pengurus, penasihat serta jamaah Majelis Darul Qobah yang saya hormati. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa barik mawazidana wal bidana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa barik mawazidana wal bidana ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah Qobah, sahabat jiwa raga kita resapi, kita kenalkan dengan sesama penjelasan atau yang disampaikan oleh kita hadis muterima. Insyaallah yang disampaikan oleh kita Bapak Kiai Imam. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmati, kita syukuri hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita lanjutkan perjuangannya, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, Nabi yang menjadi bagian hidup kita, dan mudah-mudahan syafaat diberikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang dilarang oleh Allah itu biasanya kalau dilakukan oleh seseorang,
orang itu malu. Jadi kalau orang melakukan sesuatu yang dilarang mestinya malu. Tapi ada orang yang udah nggak punya malu. Ya, makanya dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu adalah ciri-ciri orang beriman. Segala yang dilarang oleh Allah itu tidak dilakukan oleh kita mestinya. Tapi manusia melakukan sesuatu itu malu kepada Allah atau malu kepada manusia? Ini. Ya. Ketika orang melakukan keburukan, ya, manusia meninggalkan itu karena malu kepada Allah atau takut kepada Allah atau malu kepada manusia. Nah, di sini justru orang melakukan sesuatu itu malunya kepada manusia, takutnya kepada manusia. Kalau pembohong, pencuri, korup itu takutnya kepada KPK, kepada polisi, kepada manusia, kepada Allah dia nggak takut. Nah, inilah yang menjadi masalah dalam hidup kita. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita sadar betul itu salah, tapi kalau tidak ada yang tahu di antara manusia, kita melakukannya. Padahal ketika kita melakukan apapun, tidak ada yang tidak tahu. Pasti Allah tahu. Inilah kekacauan hidup kita. Kita ingin menikmati hidup dengan sebaik-baiknya, lalu kita mencari fasilitas hidup dengan semati-matinya, sekeras-kerasnya, tapi kita tidak memperdulikan Allah lah yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Maka hidup ini hampa, karena kita hanya bersandar kepada manusia. Dia begitu mudah berbohong kepada manusia, karena dianggap yang dibohongi tidak tahu. Dia begitu mudah khianat kepada siapapun, karena dia menganggap kalaupun terjadi khianat tidak ada apa-apanya. Inilah yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kita. Ma karihta an yarahun nas minka fala tab'alhu binafsik idza khalauta. Sesuatu yang engkau tidak sukai kalau dilihat oleh manusia. Kita melakukan sesuatu dilihat oleh orang lain nggak enak, malu dan lain sebagainya, ya. Fala tab'alhu, maka jangan dilakukan. Itu baru kelihatan oleh manusia. Ini ya, makanya dalam hidup kita ini kita terjebak oleh kehebatan kita seolah-olah. Bahkan orang korupsi sekarang merasa aman saja itu ya. Karena dianggap tidak ada yang nangkep saya. Ya. Orang berbohong sekarang asyik saja. Apalagi bohongnya sudah didukung oleh buzzer-buzzer kalau istilah sekarang. Ya. Sehingga kebohongannya seolah-olah sesuatu yang luar biasa. Yang bohong akhirnya menjadi kebenaran. Kembali kepada kita sekarang. Seberapa kita memahami hidup kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada para malaikat dan kitab kita. Seberapa kita menjalani hidup ini. Jadi sebetulnya hidup kita ini menyiksa diri kita. Sadar atau tidak sadar. Ya. Karena ketika orang tahu kita melakukan keburukan, nanti jangan bilang ya sama dia ya, kira-kira gitu ya. Jangan bilang nanti ya, nggak enak saya. Ya. Karena sesuatu itu memang tidak layak dilakukan. Andaikan ketahuan manusia. Padahal apa yang dilakukan oleh kita tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya hidup kita ini tidak pernah aman sebetulnya. Ya,
Tapi kita amat sangat aman kalau kita menyadari Allah itu selalu bersama kita. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah perintah Allah. Jagalah perintah Allah, Allah akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah perintah Allah, Allah akan menjaga kita. Kapan Allah menjaga kita? Kapan saja. Dalam keadaan apa saja. Allah menjaga kita kalau kita menjaga apa yang Allah perintahkan. Ya. Tapi kita melakukan sesuatu dan kita menganggap Allah tidak melihat kita. Padahal kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah perintah Allah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Tajidhu tujahak. Allah, engkau akan mendapatkan Allah selalu memperhatikan kita. Dalam kesulitan kita, kalau kita melakukan apa yang Allah perintahkan, Allah akan menyelesaikan kesulitan kita. Kenapa kesulitan kita ini tidak pernah selesai, Pak? Yang bisa menyelesaikan kesulitan kita siapa? Allah. Tapi kita tidak pernah menyelesaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka hidup ini terus berulang sedemikian rupa. Padahal ketika kita ingin sesuatu, kita berharap Allah mewujudkan apa yang kita inginkan. Tetapi kita mewujudkan sesuatu melanggar aturan Allah. Nggak nyambung kan? Ya, maka mari kita pahami hidup ini sederhana. Ya, hidup ini sederhana. Kita jalani, kita menjalani hidup seperti kita dalam perjalanan. Bekal kita ini seperti dalam perjalanan. Tidak seberat yang kita bayangkan. Antum tadi berangkat dari rumah ke masjid, dari masjid ke sini, bekalnya apa? Nggak ada. Ya. Nggak ada, seolah-olah nggak ada. Kaitannya dengan kehidupan dunia kan kita seringkali terbebani hidup ini dengan urusan dunia, sehingga kita menipu orang, membohongi orang, mencari jalan-jalan yang supaya kita mendapatkan kenikmatan dunia dengan cara menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita tidak akan menikmati hidup ini. Ya. Maka jangan kamu melakukan apa yang kamu lakukan kalau orang tahu kamu nggak enak. Ini gampangnya nggak enak dulu dah. Jangan bicara dosa dulu. Ya. Nggak enak ntar kalau dia tahu gitu kan ya. Kita ini hidup punya rahasia nggak, Pak? Punya. Ya. Kalau rahasia kita ketahuan oleh orang lain nggak enak. Masalahnya ketahuan yang kita lakukan ini kalau itu adalah punya nilai dosa. Sehingga dosanya terus mengalir. Ya. Tanpa sadar, makanya akhirnya hidup kita kok hidup begini terus ya. Ya bagaimana kita bisa menikmati hidup karena kita tidak menikmati hidup. Menikmati hidup itu seperti apa, Pak? Menikmati hidup itu adalah mentaati segala apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Kalau kita tidak melakukan itu, mungkin jabatan ada, duit ada, pasti tidak nyaman. Karena menikmati hidup hanyalah itu. Dan sekarang yang kita lakukan ini adalah dengan apa? Dengan mempersiapkan apa yang menjadi kehidupan berikutnya. Secara umum memang beban hidup kita ini urusannya dengan dunia. Ya. Allah itu menghidupkan kita, menjadikan kita hidup itu bukan kita menjadi beban. Makanya Allah siapkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Allah berikan segala apa yang ada di bumi dan di langit ini. Untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Sampai yang ada di dalam bumi itu
menjadi nilai yang luar biasa. Aqua itu tinggal nyedot aja itu dari bumi. Ya, tinggal nyedot. Siapa yang bikin air? Allah. Tinggal udah barang jadi. Ya. Untungnya luar biasa. Itulah manusia menikmati hidup seperti itu. Dan dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau berhadapan dengan manusia gampang lah, kira-kira gitu. Ya. Gampang udah berhadapan dengan manusia, apalagi yang ngurusin manusianya udah bisa di amplopin, beres sudah. Tapi apa yang akan kita hadapi ketika nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Memang kalau dalam hadis itu ada yang nggak boleh dijual, Pak. 1 air, 2 rumput, 3 api. Itu nggak boleh dijual itu. Tapi sekarang semuanya itu dijual itu. Ya. Kalau nggak salah udara juga itu. Jadi air, api, udara, rumput. Tapi yang saya ingat betul 3 tuh, air, api, dan rumput. Itu tidak boleh dijual. Nah, terus bagaimana orang yang sebut saja aqua atau yang ini airin? Itu makanya bukan jual, namanya jasa nanti. Dalam bahasanya ya. Karena air itu punya siapa? Punya Allah. Inilah kekeliruan kita dalam hidup ini. Ya. Makanya kan yang Allah ciptakan seperti air dan semua hasil bumi itu kan untuk siapa? Untuk manusia, cuma diolah. Nah, ini nanti menjadi renungan saja nanti. Ya. Karena memang Rasul menyatakan tadi, api, air, dan rumput itu tidak boleh dijual. Kalaupun bahasanya itu dipindahkan kepada orang lain, bahasanya jasa. Beda ya. Antara jual sama jasa beda. Antum pahami dalam muamalah itu. Ya. Dalam muamalah itu ada jasa, ada jual beli. Ya. Jadi jangan sampai nanti kalau orang berjual beli itu, makanya kalau yang namanya jual, yang ngejual tuh harus yang punya. Ya kan? Yang ngejual itu harus yang punya. Kayak air yang punya Allah. Makanya akhirnya kan muncul sertifikat double-double. Karena dia ngejual sebenarnya bukan punya dia. Ya. Itu nanti agak rumit memang memahami dalam muamalah itu antara jasa dan jual beli. Nah, dalam kehidupan keseharian kita ini, kita melakukan apa? Ini kalau saya taklim ini akhirnya dapat amplop. Itu saya jual ilmu atau apa? Nah, kayak begitu tuh. Makanya kalau ada orang ceramah harus dibayar sekian, berarti dia jasa atau jual. Nah, kayak begitu tuh. Ya. Supaya dalam hidup kita ini, ya kalau bahasa dan ada keberkahan. Ada keberkahan. Keberkahan ini yang kita dapatkan adalah dari proses. Ya. Logika kita memang begitu mudah, ya, menjadikan apa yang menjadi kepentingan dalam hidup ini seolah-olah dunia. Ya. Saya mengalami ngajar di Gontor itu tidak ada itu dibayar itu tidak ada. Memang pengabdian. Akhirnya tertanam juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau berbuat baik saja. Yakin nggak Allah gaji kita? Nah, itu pertanyaan yang besar. Ya, kalau engkau melakukan kebaikan, sebut sajalah RT, RW, gajinya jelas nggak tuh? Nggak jelas. Kalaupun ada gajinya 24 jam dia kerja. Ya, nggak jelas. Sama dengan kiai. Nggak jelas tuh gajinya. 24 jam. Makanya tidak berharap kepada gaji tadi. Tapi kira-kira kalau nggak digaji oleh manusia, digaji nggak sama Allah? Nah, ini dia. Ini dia. Ya. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Kalau kita melakukan kebaikan,
jangan berpikir berapa yang harus saya terima. Nanti ada dalam hidup ini memang yang harus, berapa yang harus saya terima, itu dalam jual beli. Ini harganya misalkan saya beli 5.000, saya jual berapa? Terserah saya. 100.000 saya jual boleh, cuma ada yang beli apa enggak? Dalam jual beli secara teori tidak ada batasannya. Ya, dalam jual beli. Nah, hidup ini kan sebetulnya juga jual beli. Cuma jual beli kita dengan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Justru kita yang mempersiapkan harta kita untuk jual beli dengan Allah. Bukan punya Allah kita ambil habis-habisan buat nyusahin orang. Ya, maka dunia, ini kalau yang udah tua-tua rada mudah pahamnya nih. Kalau yang muda-muda agak susah ya. Ya, mali walid dunya. Ma'ana fid dunya ila karaqib istadalla tahta syajaratin sumaraha wa taraqaha. Kita ini tidak ada yang punya dunia itu. Mali dunia. Dunia bukan punya saya. Tapi kita nyari dunia. Bahkan tadi sampai bohongin orang, sampai nipu orang. Pokoknya berusahalah untuk dapatkan dunia. Ya. Padahal itu tidak akan pernah punya kita itu. Maka ada istilah tuh easy come, easy go. Paham ya? Kalau dapatnya gampang, perginya juga gampang. Bahasa yang lebih serem lagi, kalau duit dapat dari setan dimakan sama jin. Easy come, easy go. Antum perhatikan yang nyari-nyari duit ini. Seberapa antum mudah mendapatkannya, apalagi dengan cara menipu dan lain sebagainya, pasti. Sama bini berantem mulu. Ya. Karena memang suasana itu tidak bisa memberikan kenikmatan. Maka mali walid dunya, tiada bagianku untuk dunia ini. Tidak ada. Dunia ini punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah. Bukan punya kita. Kita aja bukan punya kita. Innalillahi. Sesungguhnya kita punya Allah. Tapi kita ngotot punya orang aja, kalau perlu kita ambil. Ya, bagaimana caranya punya orang kita ambil? Itu dalam rangka ingin memiliki. Mana fi dunya ila karakib. Saya ini kata Rasul di dunia seperti orang dalam perjalanan. Antum dalam perjalanan lalu capek. Ya, kalau sekarang bahasanya mampirlah di rest area. Ya, habis itu pergi lagi. Tidak ada yang membebani hidup kita di dunia ini. Ya. Sumaraha wa taraqaha, udah. Ketika di rest area udah, kita istirahat terus pergi. Itulah nilai dunia. Maka jangan ngotot kalau urusan dunia. Ya. Makanya orang-orang yang terjebak dengan dunia ini, dengan gaya hidup, ya, gaya hidup dengan urusan dunia, yang lebih hebat lagi, dia menganggap apa yang dia lakukan itu untuk kepentingan orang banyak, padahal untuk dirinya sendiri. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjalani hidup ini supaya tidak keliru? Ya. Kita di dunia pasti butuh dunia, nggak mungkin. Ya. Dan sesusah-susahnya orang di dunia pasti ada yang menolong. Makanya antum nih yang kita sudah di Al-Aqobah ini, ya, antum jangan merasa susah. Masa yang sekian orang nggak akan nolongin antum? Boleh aja curhat, boleh. Itu karena sudah terpaksa betul. Masa kita hidup bareng-bareng ini yang susah satu nggak bisa kita selesaikan? Iya kan? Umat ini kan sebetulnya yang jadi masalah ini adalah
kurang peduli. Bahasa gampangnya sih nggak mau ngerepotin orang. Padahal dia repot sendirian. Makanya Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Ya soal nanti memang ketika kita sudah menolong memang dikecewakan, itu resiko dalam hidup. Ya, memang ada. Kita siap. Ketika kita menolong orang dikecewakan, sebetulnya yang lebih berat itu yang mengecewakan atau yang dikecewakan. Nah, tanpa sadar di situ. Ya. Sebetulnya orang yang mengecewakan, orang yang berbohong, dia lebih berat. Karena ya kalau dalam bahasanya muamalah itu, kalau engkau menyulitkan orang lain, memberatkan orang lain, berarti engkau sudah menghambat rezeki engkau. Dalam teori muamalah begitu. Ya. Jadi kenapa rezeki kita ini susah? Karena kita senang nyusahin orang. Coba antum perhatikan. Ya. Kesulitan hidup kita ini karena kita senang menyulitkan orang lain. Kalau dalam urusan dunia biasanya kita pengen banyak, pengen dikit. Pengen banyak. Ada 3 pencuri. Ini ada 3 pencuri. Ini sampai jam 6 kurang 4 ya? Ya. Karena mau foto-fotoan Pak. Ya. Nanti Bapak lihat sendiri foto Bapak cakep apa enggak. Ya. Ada 3 pencuri. Ketiga pencuri ini mencuri sesuatu. Kata yang 2 orang nih, dia kompromi. Kata yang 2 orang, udah si itu kita bunuh aja tuh. Ya. Jadi nanti bagiannya dibagi 2. Oke lah kalau gitu. Dibunuhlah yang 1. Akhirnya dapat jatah dibagi 2. Setelah dia berdua, pikiran yang 1 bilang, kalau dibagi 2, gue duitnya dikit, mending bagi sendiri. Maka yang 1 berpikir membunuh yang lain. Akhirnya dia bunuh lagi, dua-duanya mati. Itulah rakusnya manusia di situ, Pak. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mestinya dia bagi bareng, dia pengennya banyak. Ini dalam pencurian nih, dalam pencurian. Kira-kira dalam hal-hal yang baik ada begitu enggak? Bapak pokok lo pengen dapat berkat 1 apa 2? 2. Ayo coba. Itulah rakusnya manusia di situ. Ya. Selalu dia ingin mendapatkan banyak, orang lain bodoh amat. Itu gambarannya, ya. Makanya kesulitan itu akan terus kita hadapi. Karena kita selalu menyulitkan orang lain. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah baru akan menolong kita kalau kita suka menolong orang lain. Allah tidak akan menolong kita kalau kita sering nyusahin orang lain. Bahkan ada, ya, saya nggak tahu riwayat apa bukan. Ada orang tua yang waktu tuanya dia susah sudah. Kenapa? Karena waktu dulu dia tidak peduli kepada anaknya. Walaupun anak tetap salah dalam posisi ini. Ya. Tetapi faktanya ada orang tua mengalami kesulitan dalam hidupnya setelah tua. Ya. Karena dulu dia tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap anaknya. Ya mungkin kalau bahasanya anak dendam sama orang tua bisa jadi. Tapi tetap kasus ini yang salah tetap anak. Tapi kan resikonya diterima oleh orang tua. Maka ada istilah, kita nih jadi orang tua serius apa enggak sih ngurusin anak? Pertanyaan ini agak berat. Ya. Serius enggak kita waktu jadi orang tua ngurusin anak? Kalau sekolah ya yang penting udah sekolah, ada sekolah di mana ya dah. Ya, kita tidak mempersiapkan betul anak kita ini mau disiapkan jadi apa?
Mau seperti apa? Dan ketika kita menganggap itu enteng semuanya, ya, nanti akan muncul. Makanya kan kasus-kasus rumah tangga itu muncul diawali dengan perceraian, ya, perhatian orang tua terhadap anak. Yang lebih dahsyat lagi, ya, ketika perceraian terjadi, seorang bapak sudah tidak memperhatikan lagi kehidupan anaknya. Kalau istri memang sudah tidak menjadi kewajiban karena udah jadi mantan. Kalau anak tidak ada. Maka satu hari ada seorang anak begitu berbakti kepada ibunya. Anak laki-laki maksud saya. Begitu berbakti kepada ibunya. Sehingga dia mencintai betul ibunya. Istrinya cemburu. Istrinya cemburu. Sampai muncullah pertanyaan dari istrinya. Karena begitu suaminya memperhatikan ibunya. Muncullah pertanyaan dari istrinya. Kamu pilih aku atau pilih ibu kamu? Jawabnya menarik nih. Jawabnya, aku pasti pilih ibu aku. Gak mungkin aku pilih kamu. Kalau aku pilih ibu aku, karena tidak mungkin ada gantinya. Kalau aku tidak pilih kamu, aku akan cari gantinya. Benar nggak? Secara hukum memang begitu. Yang jadi masalah, dia lebih cinta kepada istrinya, orang tuanya ditinggal. Makanya dalam satu hari ada perjalanan seorang ibu, suami, istri, dan anak. Suami, istri, dan anak dalam perjalanan. Kemudian datanglah pembunuh. Bertanya kepada istrinya. Yang harus saya bunuh ini adalah anak kamu atau suami kamu? Jawabnya apa? Ayo bunuh. Pertanyaannya dari pembunuh ini, saya akan bunuh nih. Di antara anak kamu dan suami kamu. Siapa yang harus saya bunuh? Apakah suami kamu atau anak kamu? Jawabnya suami. Kalau suami bisa nyari lagi. Kalau anak, enggak. Secara syariat memang begitu. Ya. Jadi tadi siapa yang harus saya pilih? Ya ibu saya. Saya tidak pilih kamu. Kalau kamu tidak mau, ya saya cari yang lain. Ini memang sebuah sistem kehidupan yang tidak gampang. Walaupun akhirnya ada orang meninggalkan orang tuanya demi cinta. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga posisi kita dengan dunia. Tidak boleh dunia ini kita dapatkan dengan cara melanggar syariat. Memang kita butuh dunia, iya. Ya. Saya tidak mungkin hidup tanpa dunia, iya. Tapi tidak boleh kecintaan kita kepada sesuatu menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini betul-betul dalam hidup ini kita harus memahami prioritas. Memahami prioritas. Mana yang lebih kita utamakan. Apalagi dalam kaitan hidup antara ibadah, urusan muamalah dengan urusan ibadah. Seringkali terjadi kontradiksi. Maka tidak heran Pak, kalau kita sudah tambah tua, tambah loyo. Ya kan? Tapi kalau kita berhadapan dengan Allah kan tambah tua, tambah asyik mestinya. Ya kan begitu kan mestinya kan ya? Ya, keloyohan kita itu melakukan hal yang berat-berat. Kan kalau bersama Allah tidak terlalu berat. Ya, mikirin utang sama mikirin Allah beratan mana? Kita punya utang nih, ya Allah. Dan kita pikirkan Allah yang sudah memberikan segalanya kepada kita. Kita bermuhasabah, itu lebih enteng. Bahkan lebih nikmat kita.
Makanya hati-hati dengan dunia. Fattakunar walau bisyikit tamrah. Takutlah kamu ke neraka walaupun hanya memberi sebiji korma. Saya kira ini ya, kelihatannya panitia udah mulai ribet gitu ya, kayaknya wah, Ustaz ngomong nggak berhenti dia pasti begitu dia ngomongnya. Ya udah. Ya oke lah, untuk hari ini ya saya sampaikan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Pertama, kaitannya adalah dengan sesuatu yang kita tidak sukai ketahuan orang, jangan dilakukan. Mungkin tidak dosa, apalagi dosa. Ya, kita tidak suka kalau orang itu melihat kita melakukan itu. Mungkin tidak dosa. Nah, ini yang disebut dengan ada istilah untuk menentukan sesuatu itu baik dan tidak baik, istafti qalbaka. Tanya hati kecil kamu. Kalau bahasa etika dan hukum itu sudah terlalu tinggi. Tapi kembali kepada kita, ketika kita melakukan sesuatu, kalau orang tahu itu, antum kencing, udah kebelet, kencing di mana aja boleh nggak? Boleh, udah kebelet. Tapi ada orang lihat, gimana kira-kira? Yang ngelihat bukan perawan, nenek-nenek dah. Ya, tetap aja kan nggak enak kan? Yang ngelihatnya bukan perawan, nenek-nenek, tetap aja nggak enak. Itu belum tentu dosa karena sudah kebelat. Begitu dalam hidup. Ya. Makanya kita harus betul-betul istafti qalbaka. Minta nasihat kepada hati kecil kamu. Ya. Karena kadang-kadang kita menganggap sesuatu itu dianggapnya ya cincai aja dah. Ya. Nah, pastikan. Cuma hati kita ini kan akan tidak mudah memahami sesuatu kalau kita tidak pernah merenungi atau bahasnya tidak pernah muhasabah. Yang kita lakukan ini benar apa enggak? Ya, karena kita menganggap, apalagi orang menganggap sudah merasa semua tidak ada salahnya kan, benar semua gitu kan ya. Nah maka jangan lakukan hal yang ketika kita melakukannya orang lain mengetahui kita tidak nyaman. Kemudian kaitan dengan dunia, kita hidup di dunia ya, tapi pastikan ya, dunia yang menjadi jalan hidup kita di sini itu adalah sudah Allah siapkan untuk kehidupan kita. Tinggal kita sabar saja. Ya, cuma ini nggak sabar ya, karena faktanya orang-orang yang sudah banyak dunianya aja nyolongnya kencang. Jadi yang harus korupsi itu sebenarnya orang miskin, orang kaya. Harusnya orang miskin logikanya. Ya. Kalau orang kaya nggak ada alasannya, apalagi pejabat nggak ada alasannya untuk korupsi. Tapi faktanya terbalik. Tapi kenapa orang miskin tidak bisa korupsi? Alhamdulillah, dia diselamatkan oleh Allah. Nah itu posisinya, dia diselamatkan oleh Allah, tidak diberi kesempatan. Ditutup kesempatan itu berarti menyelamatkan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian jamaah sekalian penjelasan hadis semoga rahmat, mudah-mudahan kita dapat menerima manfaat. Hadirin, hewan saja takut dan menghindar bahkan lari apabila ada yang mau menjelakkan dirinya. Namun manusia saking beraninya menabrak, menggeser, melompati pagar-pagar atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di akhir penghidupan manusia kita semua akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita dihabiskan untuk apa? Harta kita didapat dari mana dan dibelanjakan kemana? Mudah-mudahan di pagi hari ini usia kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah dan mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Pagi hari ini sengaja kami tidak dapat menyediakan sesi pertanyaan karena ada sesi perfotoan untuk pembuatan kalender akobah. Yang kedua ada undangan
dari jamaah kita, namun beberapa tahun yang lalu jamaah ini sudah meninggal dunia kalau yaitu Bapak Abdurrahman yang insya Allah akan melaksanakan atau putrinya akan melaksanakan sesi pernikahan. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 1 November tahun 2025 yang bertempat persis di samping Masjid Al-Ittihad. Oleh karenanya, pada jamaah sekalian, anggap ini sebagai adalah resmi dari keluarga almarhum Bapak Abdurrahman. Demikian. Dan selanjutnya, sebelum sesi pertanyaan, kita tutup dulu pengajian ini dengan doa kafaratul majlis, diawali dengan doa istighfar sebelum ada pemberitahuan dari ketua majelis dan mahkamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika astagfiru a'udzu bika min syarri ma sanatu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan pemberitahuan dari ketua majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jamaah yang berbahagia, pada hari ini tidak ada sesi pemotretan atau kalender 2026. Jadi kemarin sudah diinfokan kalau yang punya koko putih dipakai, tapi kalau ada nggak masalah. Yang penting mukanya hari ini harus cerah ya, biar nanti pas difoto kelihatan nggak ada utang, nggak ada utang. Jadi nanti sebelumnya kita jangan ke tempat makan dulu. Maksudnya kalau udah makan pulang ke foto. Jadi kita foto dulu di sini semua. Nanti pas foto semua udah semua, nanti kita sesi foto 10 atau 5 orang. Jadi biar kebagian, jadi biar kelihatan fotonya di kamera. Jadi itu saja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, silakan. Keluar, Pak. Di luar motonya, Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.